hai manusia, sehingga telah datang padamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan padamu cahaya yang terang benderang, itu Al-Qur'an. Jadi, ya. Nah ini yang disebut syirat. Yang disebut syirat yang harus diyakini dengan penuh hati. Jadi jalan yang inilah itu Al-Qur'an. Allah yang Maha Agung menjadikan pendukung-pendukung ajaran kitab suci, itu kitab Al-Qur'an sebagai pelita agama. Maka al-ulama syirajun, al-ulama syirajun, ulama adalah bagaikan lampu. Ini pelita. Syirajuddin. Jadi agama pelita bagi umat manusia. Dan ulama-ulama sebagai obor penerang di kalangan umat manusia. Dan Rasulullah SAW menjanjikan mereka kedudukan sebagai pemimpin-pemimpin yang terhormat. Jadi tiada pemimpin yang lebih terhormat kecuali para ulama. Karena al-ulama umnaul ummah. Ulama adalah pengemban amanat umat. Jadi yang menjadikan panutan. Maka disebutnya bila Jawa Barat ke sana, ke barat, disebutnya panaka agama. Ya. Kalau Jawa Tengah ke sana disebutnya Ponorogo. Muhammad Sahab Malim Basa Panatagama. Siapa itu? Ya, Muhammad Sahab Malim Basa. Malim bahasa Panatagama. Jadi nama aslinya Muhammad Sahab. Itu Imam Bonjol. Ya. Jadi jarak beda hanya 5 tahun dengan Pangeran Diponegoro, Raden Ponto Wiryo, Sultan Abdul Hamid, Heru Cakra, Amirul Mukminin, Sultan Abdul Hamid, Heru Cakra, Amirul Mukminin, Ponorogo Khalifah Adi ing tanah Jawa. Itu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu nama aslinya Raden Ponto Wiryo. Ya. Dengan menyandang gelar Sultan Muhammad Abdul Hamid, Heru Cakra, Amirul Mukminin, Ponorogo Khalifatul Ardi Al-Adl, Khalifatullah fil Ardi Al-Adl in tanah Jawa. Itu Raden Ponto Wiryo. 1830. Sedangkan Muhammad Sahab atau Imam Bonjol 1825 atau kembali 1830 1835. Sedangkan ya ayam jantan berkokok dari timur 1779 dari ujung pandang. Mana ujung pandang? Zaman sekarang tidak kenal ujung pandang. Yang kenalnya adalah Makassar. Ya.
Ya kasasar masih sekarang kasasar. Jadi yaitu Sultan Hasanuddin ya 1779 itu dengan menyandang gelar ayam jantan berkokok dari timur. Itu dari ujung pandang daerahnya Habibie dan Yusuf Nyurut. Ya. Makanya asrafu umat ya hamatul Quran, orang yang mulia di kalangan umatku adalah para pemanjur Al-Quran. Ahli hadis mengatakan hadis ini tidak sah tapi cocok artinya dengan hadis-hadis yang lain. Kita jangan dulu bahas masalah ini karena kita belum mempelajari mustalah hadis. Ya, masalah tentang hadis ini tidak sah tuh. Karena adanya di mustalah hadis. Buat mempelajari mustalah hadis ini. Tapi dengan cocok kesepakatan ulama hadis dengan hadis yang berikutnya itu inna wa la yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akhirun. Sesungguhnya Allah benar-benar akan mengangkat derajat dengan kitab ini, yaitu kitab Al-Quran. Beberapa kaum ya tadi yaitu yang penganjur Al-Quran. Nah, dan Allah akan merendahkan, menghinakan dengan kitab Al-Quran ini beberapa kaum yang lain. Maksudnya mereka yang hanya mengatakan bahwa Islam hanya sholat, puasa, zakat, sedekah, ngaji, terus haji, tidak seluruhan, tidak kafah, tidak menyeluruh. Maka kita bertasabuh dengan para ulama walaupun tidak seperti mereka, ya kayak sekukunya ulama lah, ambil sedikit kan gitu. Makanya akan terangkan nih surat Al-Fatihah. Kalau diturunkannya hanya beberapa menit kan kepada kanjeng Nabi. Karena orang-orang Arab ya. Karena orang-orang Arab ahli sastra walaupun hanya cukup dengan bismillahirrahmanirrahim sudah tahu maksud tujuan isi ayat tersebut. Tapi kalau orang Indonesia kudu di background dijantas-jantaskan ya. Kudu diterangkan ya, maka cak orang Banten mah orang Cirebon mah ngarakan bedelan jadi belek cak orang Banten ya. Maka bagaimana ini di dalam surat Al-Fatihah ada khilafiyah tentang bismillah dan pembacaan amin. Ya, makanya orang-orang NU selalu menambah Rabbi firli wali walidaya wa ya, amin. Nah ini orang-orang NU medit, teman-teman medit. Kemanakan orang-orang yang iya karena duduk wa iya karena stain. Berarti jam dalam ngajang jeung indung bapak belen. Ya, sedangkan yang iya karena budu wa iya karena stain adalah dari sejak Nabi Adam sampai nanti kepada zaman Imam Mahdi, itu hari kiamat. Kemanakan orang-orang tersebut? Maka Rasul cukup mengatakan amin. Maka dengan amin itulah keseluruhannya dari Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu yang iya karena dua iya karena stain itu didoakan. Nah di sini dalam Bismillahirrahmanirrahim ada 9 huruf. Surat ini diturunkan hanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada nabi-nabi yang lain tidak ada.
Dan mengapa di situ alifnya disimpan di depan, disambung? Asal dari kata biismi, tapi jadi bismillah. Nah, ini kalau kita pelajari secara kafah ini, ya, maka di sini. Jadi 100 suf, ya 100 suf benar ya. 4 kitab terkumpul semua di dalam surat Al-Fatihah. Termasuk hadis qudsi. Seluruhnya terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim. Seluruhnya dikumpulkan dalam ba. Seluruhnya dikumpulkan dalam titik. Bagaimanapun juga orang Arab penjaga berarti titik lain. Mau bedog, tak berarti titik kan? Ya, ada nulis mana langsung jadi kan bagaimana itu? Tuh kan? Ya, alif, a, kan gitu. Baru titik lah. Maka di sini ini kalau kita terangkan surat Al-Fatihah, ya, belum isi kandungan, ya, khasiat, manfaatnya banyak sekali. Ini tentang masalah hukumnya saja belum selesai. Terutama masalah Bismillah. Karena ada yang mengatakan Bismillah itu bukan ayat dari surat Al-Fatihah, ada yang mengatakan itu ayat surat Al-Fatihah. Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi memerintahkan membaca ta'awudz ketika hendak membaca Al-Quran. Idza quri'al Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Dalam surat An-Nahl ayat 98. Ini diperintahkan oleh Allah kalau akan baca Al-Quran harus baca ta'awudz. Jangan diperselisihkan baca ta'awudz karena banyak macam-macam bacaannya. Yang paling utama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada kalau menurut ahli sufah, tidak boleh baca ta'awudz itu karena mereka kasihan juga setan sudah mah dikutuk oleh Allah kurang di sarapahan di rancangan bayarkan itu ya, maka dengan bacanya a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, begitu itu ahli sufah, ahli sufi. Jadi jangan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada lagi kan yang udah banyak lah bacaan-bacaan tentang apa ta'awudz. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu mohon perlindungan pada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Quran surat An-Nahl ayat 98. Ja'far Shadiq berkata, ini muridnya Kanjeng Nabi. Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq sekarang. Tulang keberapa? Ini dari aulia-nya, aulia billah ta'ala, dari para wali-wali Allah. Ja'far Shadiq merupakan ranking ketiga. Ya, jangan bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kebanyakan Sultan Aulia adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan. Bahkan ada yang mengatakan ya Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ranking urutan ke-13 rankingnya. Karena ranking satunya adalah sahabat Ali, keduanya Imam Syafi'i, ketiganya
yaitu Syekh Ja'far Shadiq. Keempatnya yaitu Ibnu Hajar Asqalani. Ini harus tahu. Syekh Ja'far Shadiq berkata, adalah suatu keharusan membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Quran. Jadi bahkan menurut Syekh Ja'far Shadiq diwajibkan baca ta'awudz, apalagi bismillah kan gitu. Tapi untuk amalan-amalan yang lain, taat kepada yang lain, tak dianjurkan ya membaca ta'awudz, hanya hukumnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, kalau akan wudhu tetap ta'awudz harus dibaca. Karena apa? Untuk menghilangkan godaan syaitan walhan. Ini kalau anu kamar mandi dari laman kan ada bulan bulan setan walhan. Ya, bukan setan tahirahnya lagi. Tahirah kan? Setan walhan itulah yang menggoda manusia di kamar mandi. Makanya, ya diusir dengan ta'awudz kalau mau wudhu. Terus baca bismillah. Itu baca ta'awudz sebelum mencuci pergelangan. Pergelangan apa? Tangan. Mesti pergelangan beung. Pergelangan kan? Jadi pas waktu mencuci pergelangan tangan baru baca bismillah. Terus kumur-kumur jengkol jaki. Jadi menurut Syekh Ja'far Shadiq, ya kalau akan baca Al-Quran diharuskan baca ta'awudz, tapi kalau taat kepada Allah yang lainnya, amalan-amalan yang lainnya, ta'awudznya yaitu menjadi hukumnya sunnah. Hikmahnya, kenapa? Kadang-kadang manusia kebanyakannya itu adalah lidahnya kotor. Satu, karena dusta. Dua, gibah. Apa? Gibah kan gibah. Gibah apa? Empat, membicarakan lain. Tiga, namimah. Empat, hasad. Iri. Dengki. Lima, tomak. Mengharap kesil. Ya. Maka diperintahkan baca ta'awudz. Ya. Karena itulah syaitan dibuset kena beton. Ya. Dibuset kena kata mana imper atau imper. Itu yang selalu mengganggu di mulut. Maka diharuskan baca ta'awudz ya agar lidahnya bersih. Kemudian barulah baca kalam, bukan kolam. Kalam. Kalau kolam nah kalau kalam firman atau ucapan. Ya. Atau pembicaraan. Jadi kalam itu pembicaraan Allah. Firman itu sebenarnya bukan bahasa Arab. Ya. Firman itu bahasa Turki. Bukan bahasa Indonesia.
Dauhan itu adalah bahasa Jawa. Sabda bahasa Sanskerto. Bahasa dari zat yang alam yang diturunkan dari zat yang maha suci lagi maha bersih dengan lisan yang bersih pula. Ya, silakan kalau punya uang beli tafsir Al-Razi, di situ di jilid 1 halaman jilid 1 bab 75 tafsir Al-Quran Al-Razi. Jadi tafsir Quran banyak, tidak sedikit. Zakia. Kenapa Zakia? Bayo. Ya. Yang termasuk di kalangan ahli bahasa, ahli sastra, bahwa basmalah itu ialah ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya itu bin salabin asal dari kata basmalah, bukan asal kata basmalah. Ininya, jadi untuk Bismillahirrahmanirrahim yaitu untuk mengubah bacaan bin salabin yang biasa oleh kahin, oleh kurcaci atau kahin, Dukun. oleh para dukun. Lakad basmalat laila godata laqituha faya habbaga zaka habibul mutabak basimilu. Sesungguhnya Laila telah membaca basmalah di pagi hari, di mana aku menjumpainya. Alangkah bagusnya yang demikian kekasih yang suka membaca basmalah. Ini tafsir Al-Qurtubi jilid 1 halaman 97, dikarang syair ini oleh Umar bin Abi Rabi'ah. Jadi maksudnya kekasih ini adalah yang sering baca bismillah adalah kasih Allah. Kasih Allah. Ini kalau mau menerangkan surat Al-Fatihah saja tidak akan selesai 1 bulan. Oh, Al-Kausar sebagian anu 60 ayat berapa? 1 bulan, rata 3 bulan itu. Nah, 1 bulan sudah. Nah, apalagi ini surat Al-Fatihah. Makanya tuh, kalau pena apa pulpen tintanya dari lautan, air laut, penanya dari seluruh pohon termasuk cukup ini bak receh, tidak akan bisa atau tidak akan selesai menulis ilmunya Allah. Iyyaka ad'u wa taqabbal malqa waghfir khotoya ya kawasir waroti. Hanya Engkaulah yang aku mohoni, maka terimalah doaku, ampunilah kesalahanku, serta perbanyaklah hartaku. Iyyaka ad'u fataqabbal malqa waghfir khotoya ya wa kasir waraqi. Hanya Engkaulah yang aku mohoni. Siapa? Engkau tuh Allah. Maka terimalah doaku.
ad'u fataqabbal ad'u. Ya. So, ampunilah kesalahanku, waghfir khotoyaya, ampunilah kesalahanku, wakasir waroki, serta perbanyaklah harta. Silakan kalau mau harta banyak, baca sayur ini. Semalam 12.000 kali. Kamu kuat? Ya. Iyyaka ad'u fataqabbal malqa waghfir khotoyaya wakasir waroki. 12.000 semalam kali 40 malam. Ini insya Allah di awal bulannya berlimpah ruah. Cak bumi dah ada aja air lah. Melek wae. Ya, melek tulis-tuliskan melek tuliskan. Di sini nyara rimpang deh kena harta. Ya, akhirnya tidak. Ingat karena ibadah. Sedekah lagi. Terus jam 12 sampai jam 4. Awal subuh 120. Mana panjang.